Hai guys, gue Demo Mahendra. Aku Davina Karamoy. And welcome back to Versus. Statement pertama, orang yang selingkuh nggak bisa dimaafin. Setuju atau enggak? Enggak. Bisa, iya. Jadi nggak setuju dong? Hah? Kan bilang bisa dimaafin. Bisa dimaafin. Oh, setuju deh berarti? Setuju. Setuju ya? Setuju. Kenapa lo, Kak? Bisa kayak gitu. Oh, kan gue gitu. nanya. Bagus. Lah kan gue nanya. Ini lo nge-bridging ini ya. Pertanyaan dari tim kreatif ya. Iya loh, justru gue nanya dulu, Kak. Bisa. Bisa dimaafkan, tapi tidak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Gue setuju. Gitu. Gue karena itu juga. Karena kan sebenarnya proses dari selingkuh tuh panjang ya. Iya. Sampai akhirnya bisa benar-benar terjadi perselingkuhan. Nah, di tengah-tengah proses itu, kalau lu nggak punya waktu buat mikir bahwa apa yang lu lakuin itu salah, ya berarti lu menikmati, lu mengamini, ya udah, nggak ada second chance. Gue sih tetap maafin, cuman kalau buat kesempatan, no. Just no. Tapi setuju nggak kalau misalkan si selingkuh itu penyakit? Ya mungkin kalau aku mikirnya bakal terulang lagi, makanya aku nggak mau ngasih kesempatan. Bisa dibilang penyakit mungkin ya. Selingkuh itu menjadi penyakit kalau dilakukan. Kalau hanya sebatas dipikirkan dan tidak ada tindakan sama sekali, kayaknya... Kayak baru di otak doang gitu? Iya. Karena ya. gue rasa manusiawi untuk membandingkan sesuatu. Oh iya. Bahkan kepada pasangan. Kadang-kadang itu terjadi, sadar tidak sadar. Tapi ketika itu menjadi sebuah tindakan nyata, maka ya mungkin... Tapi emang kalau bandingin termasuk selingkuh ya, Kak? Kalau baru bandingin misalnya kayak, Pak ini lebih ini. If you keep it to yourself, enggak dong. Enggak dong? Iya. Oke. Tapi batas selingkuh menurut kakak gimana? Makanya kan ada orang yang kayak, kalau misalkan nganterin cewek pulang atau nganterin cowok pulang, selingkuh. Gue sih nggak bilang itu selingkuh, cuman gue tipikal yang nggak suka cowok gue kayak gitu. Aku termasuk yang agak strict gitu. Makanya kadang nggak bisa sama aktor. Sometimes ya, gue kayak gitu. Karena gue pernah sama aktor dan itu tidak bisa. Jadi kayak aduh. Takut nggak baca skenario yang sama ya? Takut terulang, friend. Jadi kayak, nggak dulu deh gitu. Agak strict sih. Ya tentu ada batasan ya. Dikatakan selingkuh atau tidak, batasannya sampai mana. Yang jelas sebenarnya gini, kalau udah punya pasangan sih, mau itu cuma nganterin doang, mau itu cuma ngobrol berdua doang, selama itu sama lawan jenis dan itu bisa mengganggu perasaan dari pasangan kita, paling tidak diobrolin dulu. Kalau misalnya diobrolin terus pasangannya tahu gitu bahwa itu nggak apa-apa, misalnya kayak ada urusan kerjaan ya, maka itu nggak menjadi masalah gitu. Iya benar. Selingkuh tuh kalau pasangannya nggak tahu sama sekali. Iya betul. Kalau udah dikecewain, bakal susah percaya lagi. Setuju atau tidak? Setuju. Gue bisa bilang gue setuju, tapi gue ngomong ke orang-orang gitu kayak ke temen gue, enggak gue nggak bisa gini. Tapi pernah ada momen pasangan gue ngecewain gue, tapi dalam waktu dekat ya, misalnya misal gue putus, terus gue bisa 2 hari kemudian balikan. Gue bisa kayak gitu. Tapi kalau kayak udah 2 minggu, 3 minggu, sebulan ya gue nggak bisa. Ngerti gak sih? Kayak kalau gue masih rasa sayang gue lebih besar, gue kadang masih ada bodohnya kali ya gitu deh. Kayak gitu. Setuju. Karena apa ya? Ya kurang lebih sama sih. Iya kan? Untuk hal ini gue sama. Untuk hal ini? Untuk hal ini sama. Oke. Pernah nge-cut off orang nggak gara-gara dia kecewa nih sama dia gitu? Pernah lah. Gue tipe yang cut off. Pernah. Dulu sebelum menikah gue sering banget. Oh ini as in gak harus pasangan kan? Boleh sahabat dong. Boleh teman, iya gue pernah banget. Iya dalam apapun itu. Baik itu hubungan asmara, pekerjaan, sering. Apalagi ya, justru kalau di luar hubungan asmara ya kayak pekerjaan justru itu lebih sering malah. Iya, sama. Kalau pekerjaan juga sering. Statement ketiga, nikah muda itu hal yang wajar. Setuju? Kalau aku dibilang wajar, ya wajar. Tapi aku sih nggak
nggak wajib harus nikah muda gitu sih. Karena udah banyak terjadi nggak sih sekarang, jadi Kalau wajar buat culture kita sih kayaknya jadi sesuatu yang wajar ya. iya benar. Cuma kalau menurut gua menikah itu harusnya berdasarkan kesiapan dan niat gitu. Jadi kalau lu belum berniat dan lu nggak siap, ya jangan. Gitu. Nikah tuh boleh kapan aja sebenarnya. Tapi kan di cewek ya, terutama cewek kan ada kayak gue harus ngejar umur nih kalau nikah. Oh gue ada target sih, maksudnya kayak gue ini baru ya dalam hati aja kayak gue pengennya maksimal banget 26. Tapi kan ya who knows, gak ada yang tahu. Tapi kalau emang tahun depan gue dapet jodoh, gue emang cocok ya kenapa harus dilama-lamain gitu. Dan kalau emang gue mentalnya siap ya, sama semuanya siap gitu sih. Sekarang berapa umur? Gue 21 tahun ini 22. Menuju 26 masih 4 tahun, iya 4 tahun ini. Bukan 4 Dan tahun. itu maksimal ya? Oke. Kalau gue secara batasan gitu-gitu kayaknya nggak. Dulu lo nggak ada kak target misalnya kayak gue. Sebenarnya dulu pernah kepikiran lah, tapi itu dulu banget ya, banget waktu masih high school malah. Pikirnya tuh kayak kayaknya kalau umur 27 udah menikah tuh kayak lebih bagus ya gitu. Cuman pada akhirnya ketika lu masuk ke fase lu kuliah, lu ketemu pergaulan yang lebih luas, lu akhirnya punya pekerjaan, lu mengerti bahwa tidak segampang itu dan tidak semudah itu gitu. Banyak hal-hal yang lu pengen achieve dulu secara pribadi sebelum lu akhirnya melengkapi diri lu dengan orang lain. Jadi, menurut gue sih itu preferensi, tergantung balik lagi ke kesiapan masing-masing. Yep. Terakhir, jangan biarin pacar lo deket sama sahabat lo. Setuju apa enggak? Enggak sih. Enggak setuju. Jadi kak lo nggak apa-apa gitu ya biarin. Nggak apa-apa. Gue sih sebenarnya gue nggak semua sahabat gue cuman paling 1 sahabat atau 2 sahabat gue yang emang gue boleh lo deket gitu. Itu pun juga deket tetap yang gue tahu kapasitas sahabat gue, maksudnya kayak dia tahu boundaries, dia tahu apa, karena pernah pengalaman ya saya sahabat yang nggak tahu boundaries gitu, jadi kayak no gitu. Jadi ya tergantung sahabat sih. Ada beberapa yang bisa, tapi ada beberapa yang emang kayak nggak perlu lah. Kalau gue kenapa nggak setuju? Karena gue pengen justru pasangan gue tuh deket sama sahabat-sahabat gue, bahkan beberapa partner-partner gue di bisnis gitu. Jadi dengan kenal baik, jadinya apa ya? Jadinya gue juga tidak harus terlalu bercerita detail untuk hal-hal yang misalnya sudah jadi kewajiban atau pekerjaan gue. Gitu. Jadi lebih gampang ngasih taunya gitu, lagi sama ini. Iya. Lagi Karena sama lo si suami ini. istri kali kak ya, jadi emang. Bahkan jauh sebelum itu. Oh ya. Iya, jadi justru gue kenalin sama teman-teman gue, sama sahabat-sahabat gue. Karena pada akhirnya menurut gue, balik lagi ke yang poin tadi percaya ya. Iya. Percaya itu kan lu kasih. Dan orang yang dikasih percaya tuh you earn it kan. Iya. Jadi begitu lu udah kasih, ya lu kasih sepenuhnya. Gitu. Masalah dia mempergunakan itu Baik sebaik atau mungkin gimana. atau menyalahgunakan, ya itu urusan belakang. Yang penting kalau lu percaya, lu jangan percaya setengah-setengah. Tapi kenapa ya cowok tuh kayak termasuk pasangan gue juga ngenalin gue ke seluruh temennya, teman kerja, sahabat mainnya, apa-apa. Tapi kalau gue, menurut gue untuk apa gue kenalin ke seluruh. Kalau misalnya teman kerja cowok, gue malah kenalin teman kerja cowok ya. Tapi kalau kayak ke sahabat cewek-cewek kayak beberapa banget gitu. Ya Kalau makanya cewek ya. kenalinnya ke temen, jangan ke kenalinnya ke sahabat, jangan ke teman. Iya. Kan beda circle. Iya itu sih. Jadi ya mungkin setuju juga kali gue. Tapi gimana caranya kakak kasih kepercayaan ke pasangan tuh? Kalau lu udah mantep dan memilih seseorang, harusnya sih lu kasih percaya sepenuhnya. Percayanya jangan setengah-setengah. Jadi kecewanya juga nggak setengah-setengah. Ya. Kalau gue tipikal yang dulu tuh gue tipikal yang kayak lo jangan gini dong, gue nggak suka gini. Tapi sekarang gue cuma ngasih tahu gue nggak suka kalau kayak gini, gue nggak suka kayak gini. Lo kalau lo lakuin ya berarti we're done. Kalau lo nggak lakuin ya udah. Gitu. Males ngelarang-larang aja gitu. Capek say. Jadi kayak lo lakuin gitu.
Hai, semuanya masih bareng gua Deva Mahendra. Devina Dan Karamoy. sekarang kita udah sampai di mitos atau Atau fakta. Statement pertama. Statement sorry. Mitos atau fakta, terbawa adegan emosional di film Para Dalam Maut, Deva Mahendra dan Michelle Zubit sampai enggan duduk bersebelahan. Mitos atau fakta? Fakta. Jujur saya nggak tahu, karena bukan scene saya. Tapi ya kak. Fakta, ya. Jadi kita kan setnya rumah tuh. Setelah adegan tuh dia milih masuk ke kamar mana, gue di kamar mana. Yang scene lo berantem itu? Scene apapun yang pokoknya kita berantem Lagi berantem. atau konfrontasi gitu, itu pokoknya setelahnya pasti karena sangat ini kan menguras gitu, draining banget. Iya. Jadi setelah itu kita nggak punya tenaga, nggak punya energi untuk ngobrol, dan kayaknya dengan kita jaga space masing-masing itu lebih enak lagi untuk ketika nanti kita Beradegan. ngulang lagi Oh, adegannya gitu. Ya, tapi aku juga sama Kak Michelle termasuk yang kalau udah mulai scene-scene yang emosional, dia pasti agak narik diri, dan aku juga ya udah biar enak juga sih Ya. pas adegan kayak oke. Ya sebenarnya gue ngelihat kodenya dari dia sih. Iya, Dari sama-sama dianya. aku juga. Kalau dia udah melipir ke ruangan berbeda, ya gue juga ke ruangan yang berbeda. Mhm. Jadi emosinya berapi-api banget sama shootnya. Draining. Jadi Capek banget. di adegannya, di setnya meledak-ledak. Begitu selesai, habis. Iya. Gitu. Jadi saking habisnya kayak kita udah Mhm. masing-masing lah. Gitu. Mhm. Iya, benar. Fact. Oke. Next, perankan pelakor di Para Dalam Maut, Devina Karamoy dapatkan hujatan meski film belum tayang. Fakta lah, fakta banget Bukan gue bro. yang mengalami, tapi gue bisa bilang itu fakta. Ya karena udah dari belum proses syuting dari cast reveal di mana saya cuman pakai hijab dan foto bersama para cast, senyum saya kayak gini. Gak ada nyentuh-nyentuh Kak Deva. Belum syuting loh. Belum syuting gitu, komennya udah nyebelin banget sumpah Rani. Gue cuman senyum bro gitu. Dan ya Senyumnya gitu amat. iya senyumnya gitu amat. Terus sumpah ini Rani udah dapat banget sih nyebelinnya. Kayak gue cuman Belum gue bingung adegan banget di ya. situ. Oke, ya udahlah, tapi ya kalian sabar-sabar aja nanti pas tayang ya pokoknya. Baru senyum aja kalian udah berkesel kan. Fakta. Tapi dibanjirin juga kan di sosmed. Oh iya pastinya di DM sampai ada yang ngata-ngatain kasar, yang kayak ini lo anjing lo ini lo gini-gini. Padahal belum ada apa-apa juga. Dan di trailer baru sedikit banget kan. Belum scene-scene yang ya nggak tahu ya kita nanti pas tayang apa saya ditimpukin apa juga nggak tahu ya, kita lihat aja nanti. banyak banget di seluruh sosmed aku ada. Itu belum tayang lah ya. Iya, Tayang tuh. belum tayang. Udah siap, mental udah siap. Oh udah harus ya. Bahkan di reading aja aku udah baca kelakuan Rani udah kayak ini gue kalau jadi orang ya kesel banget liat kayak gini kan. Ya udahlah ya. Oke, next. Berawal dari persahabatan, Deva Mahendra sebut tak butuh banyak penyesuaian usai nikahi kata Bayong. Mitos atau fakta? Fakta. Saya tidak tahu yang itu ya. Fakta. Easily fakta. That's a fact. Kenapa tuh kak? Kenapa? Kenapa tuh? Ya karena emang jadi gini ya, gue cerita ya. Singkat saja. Asik. Gue sama Mika tuh kenal udah lama banget, bahkan dari dia masih punya pasangan, gue masih punya pasangan. Lu pernah ceritain. Jadi kita tuh treatment satu sama lain tuh ya emang temen aja. Teman profesionally sebagai teman kerja, profesionally sebagai di luar hubungan profesional kita juga ya berteman biasa karena dia juga akrab sama manajer gue kenal manajernya, gue kenal orang tuanya gitu. Jadi kayak teman biasa aja gitu. Sampai akhirnya dipertemukan di satu momen di mana dia sendiri, gue sendiri. Tidak sulit untuk memulai gitu. Berarti dari temen ya kak ya? Dari teman. Tapi dari pas gue jadi nanya nih. Bahkan ada momen kita lagi syuting, kita sejudul nih. Oh yang iya gue tahu yang Kita itu. sejudul ya. Mhm. Mantan gue datang ke lokasi, mantan dia datang ke lokasi. Tapi lo- kita ngobrol berempat. Masih pacaran sama mantan lo? Lo sama mantan lo masih pacaran nggak? Pada waktu itu Heeh. masih. Waktu kita Oh lagi jadi kerja udah yang bareng. seakrab itu ya? Iya. Iya. Dan maksudnya gini, Wow. kalaupun misalnya ada tipe-tipe orang yang akan dicemburui sama mantan pasangan gue dulu, Mhm. Mika bukan salah satunya. Oh. Karena dia bisa melihat
hubungan gue sama Mika tuh setulus itu. Iya. Tapi ya keren sih. Bahaya. Jadi gue yang ngawasin. Bahaya. Justru yang tidak tertangkap radar itu. Betul. Tapi You better Iya. prepare yourself for it. tapi lo nggak ada kepikiran sebelumnya sama tolong Gak ada Mas sama sekali. Gue pribadi tipe juga gak ada kepikiran. pada saat itu tipe lo bukan kami kak. Gue nggak ada tipe-tipean sih. Maksudnya sebenarnya. jadi lo nggak ada kepikiran mau Ya kalau sama dia itu nggak ditanya ada. kepikiran untuk kayaknya mau mulai hubungan sama Mika waktu itu nggak ada sama sekali. Wow, kok bisa Gitu. ya? Ya namanya jodoh yang nggak ada yang tahu ya. Exactly. Ya benar. Oke. Oke, next. Kayak gue. Cerita Hershina Karamoy Waduh. yang ternyata kembar 5 bersaudara. Mitos atau fakta? Fakta. Kamu bisa. 5 bersaudara kembar 5, sekarang gini lah. Jadi aku jelasin ya. Jadi aku itu sekarang 5 bersaudara. Kakakku kembar 2 cowok, adik aku kembar 2 cewek. Aku sendiri, which is jadi 5 dong. Tapi harusnya aku itu kembar 5. Karena waktu 3 bulan atau 4 bulan mama aku USG, ada 5 kantung. Which is kembar 5 awalnya aku. Terus bulan depannya di USG lagi, yang berkembang cuma 3. Akhirnya sampai bulan ke-9 lahiran, 3-3-nya keluar. Tapi yang utuh jadi bayi itu aku. Karena 2-nya itu nggak berkembang. Nggak berkembangnya karena waktu kakakku lahiran umur 6 bulan bayi, mamaku tuh langsung isi aku. Jadi kayak nggak ada jarak kayak gitu loh. Harusnya kan kalau lahiran sesar, itu tuh ada jaraknya karena emang kantungnya belum pulih atau apa, habis dijahit. Jadi ya itu meninggalnya karena nggak berkembang itu. Dan aku aja yang hidup gitu. Berarti Jadi benar kembar 5 dong. Ya harusnya kembar 5, cuma meninggal. Iya bener. Kayak gue kalau kembar 5, nyokap gue nggak mungkin Dan lu kalau punya kembar adik 5 lagi. gue kayaknya nggak usah ikutan promo. Karena ini udah Oh betul. udah penuh gitu. Dan gue juga bisa Lokatif udah tidur. penuh. Kayak lo bisa gantiin gue nggak? Iya. Oh, bener. Kalian aja. Aduh. Oke. Next. Ipar adalah maut adalah drama terberat sebut Kes merasa dipecut Hanung Bramantio saat syuting. Mitos atau fakta? Fakta. Aku juga fakta. Gue pernah kerja sama Mas Anung sebelumnya. Kita pernah ngerjain satu film. Sekitar 5-6 tahun yang lalu. Dan akhirnya ketemu lagi di Ipar Adalah Maut gitu. Energi Mas Anung untuk teman-teman bayangkan, waktu gue kerja bareng Doi itu 5-6 tahun yang lalu, energinya besar banget. Nah, pas di Ipar, itu kali 5-nya. Wow. Jadi, semeletup-letup itu, sehingga itu jadi nular ke kita-kita juga. Jadi kayak, Bener. seneng banget ngeliat Mas Anung yang seperti ini. Kayak apa sih? Kayak orang sekolah film, baru lulus sekolah, mau bikin film pertamanya gitu. Kayak Se-excited itu. passionate banget gitu. Gue kayak, wah, untuk seorang Hanung Bramantio yang udah sering banget box office gitu ya, tapi lu ngelihat passionate itu di dia lagi gitu tuh kayak nularnya luar biasa sih. Jadi meskipun ya itu dia tadi, tiap adegan tuh sampai training, sampai capek, sampai udah nggak mau ngobrol, tapi happy karena ya itu kita tahu kita di tangan yang tepat. Ya kalau benar. Semangatnya tuh edan. Iya. Ingat kok, masih keinget mukanya Mas Anung Masih atau ya? nge-briefing. Kalau aku sih iya, karena sebelum ini aku belum pernah dapet drama ya anggaplah jadi pelakor, ditambah pelakornya sama kakak ipar sendiri Bless gitu. Bless you ya, yang bersin ya. Dan itu jadi dibilang drama terberat ya. Dan kalau sama Mas Anung, ini pertama kalinya aku kerja sama Mas Anung. Dan ya itu, karena aku belum tahu sebelumnya Mas Anung gimana, ngelihat passion itu aku pikir dia emang kayak gitu. Tapi ya emang pertama kali sih ngeliat sutradara sampai yang kamu tuh ini. Jadi gue kayak oke. Jadi kita ke bawah juga gitu loh. Dan banget. Ya bagi aku ini drama terberat aku karena aku belum pernah memerankan karakter yang mungkin dibilang banyak scene emosional dan sedih itu sih. Dan bakal mengganggu comment section di ya, sosmed iya pertama kali pribadi. benar yang sampai kayak orang benci gitu. Karena sebelumnya aku pernah project hijab juga dan itu kebetulan komen-komennya adem. Kayak namanya hijab kan. Dan ini berhijab tetapi dihujat gitu kan. Ya begitulah. Jadi pertama kali juga itu.
Hey guys, aku Devina Karamoy. Gue Deva Mahendra. Dan sekarang kita udah berada di segmen terakhir, Kata Netizen. @ibunya Hadid. Gak sanggup maaf. Demi kewarasan dan ketenangan hati, aku gak sanggup nonton ini. Kayaknya untuk ngukur akan tetap waras atau enggak, harus tetap nonton Betul. bukunya Hadid. Iya, ibunya Hadid. Kalau ibunya Hadid Ini belum mungkin nonton, Hadidnya ya, mungkin. Kita nggak ada yang Oh tahu. iya, betul. Kita nggak tahu, mungkin itu Hadid. Kalau ibunya Hadid Hadid. belum nonton, nggak bisa ngukur gitu. Di mana-mana kita harus nyemplung dulu baru tahu kedalaman sesuatu. Jadi, Setuju. harus nonton dulu deh, Bu. Iya, Jangan iya. sendiri tapi. Iya. Ajak Hadid. Nggak bisa. Oh nggak Bawa boleh. umur dong. Lupa. Iya siapa tahu. Bawa Ini umur. siapa tahu ini foto lama. Itu foto masih kecil, nggak bisa. Iya, kirain 5 tahun lalu kan udah Ajak gede. bapaknya Hadid. Iya betul. Bapaknya Hadid, Iya. benar. Oke, next. @nadianet2528. Itu akhirnya si suami meninggal. Wah, Gue pertama kali sih baca komen kayak gini. itu baca buku di mana ya? Iya, iya. Kayaknya ini salah beli buku. Iya, deh, benar. ya. Yang buku aslinya ditulis sama namanya Eliza, Bu, ya. Iya, Eliza Siva ya. Eliza Siva ini Nadia nih gimana sih? Nadianet. Tidak. Masih ada. Masih ada Bahkan kok. in real life, Aris itu masih ada. Iya. Masih ada. Benar. Ini karena si trailernya di akhir itu ada scene kuburan. Oh iya. Kayaknya Oh. harus nangis. Iya. Nah ini. Penasaran kan meninggal atau enggak? Mendingan nonton. Iya, bener Oh, nonton. sama ibunya Hadid tadi. Iya, berdua aja. Ibunya Kontekan Hadid nanti tuh udah ya. ajakin bapaknya Hadid. Bertiga nih kan jadinya Nggak Nadia. apa-apa. Nadia bisa jadi anak angkat. Benar. Kakaknya Hadid tuh. @Diki Adi Pinulung. Nulung. Aris lagi. Alangkah baiknya hati-hati sama yang namanya Aris. Waduh. Aduh. Tapi iya sih. Jangankan Arisnya sendiri ya. Mhm. Gue aja yang memainkan Aris tuh ada momen-momen di mana gue beradegan gitu atau lagi off camera, gue pikir kenapa Aris ya? Gitu loh, kayak apa salah Ada apa dengan orang-orang? Aris Iya, gitu makanya. ya. Tapi ini kan so far baru 2 Aris nih yang kayaknya Betul. agak-agak melenceng ya. Tidak semua kok. Iya, baru Tidak 2 kok. semua, Hmm. tidak semua. Jadi buat yang sekarang mungkin lagi PDKT sama cowok namanya Aris, tolong jangan dicurigai, Iya. langsung selidiki. Oke? Next. @sakir4_. Muka yang di belakang udah kerasa banget antagonis nih. Jadi nggak ya, muka yang di belakang tuh maksudnya itu. Sumpah di sini tuh aku ngerasa aku cuma ngeliat guys, kecuali aku mau gitu kayak gitu, aku nggak ada muka-muka julid gitu, aku cuma kayak Tapi what's in your mind? di sini. Hah? Ya karena aku ngerasa Rani itu bukan tipikal yang julid ngelihat Nisa sama Aris. Jadi Oke. tipikal yang kayak hah, gitu loh depan orang gitu, ngerti gak sih? Oh. Jadi kayak cuma kayak ya elah gitu. Oh. Karena kan ya emang Rani tuh tahu dari dulu ya emang Aris itu milik Nisa. Iya ini tapi kalau gue lihat ya, Mhm. mukanya kayak ngomong kayak segitu doang kemesraan Iya. kalian gitu loh. Iya kayak ya elah gitu. Jadi bukan cemburu, Oh. bukan cemburu di sini. Dan emang pada saat pembuatan poster dibilang nggak boleh cemburu. Ya. Cuman kayak ya, ya itu nggak kamu ngeliat cemburu. aja. Karena Rani nggak cemburu nggak ya? Gitu. Pokoknya nanti Rani nggak segitu karena emang tahu dari awal mereka suami istri. Jadi nggak mungkin gitu. Oke. Oke. Next. Wow. Nah, Please. Itu salfok tintanya Kak Deva sampai melebar ke bawah. Gimana ceritanya? Oke, ini adalah momen gua klarifikasi. Jadi pelaku Oke. utamanya adalah Pak RT gua sendiri, ya. Jadi waktu itu hari pencoblosan, gua udah nyoblos. Saya udah bilang, Pak, setelah ini saya akan ada kerjaan, boleh nggak kalau ujungnya aja gitu? Boleh, kata dia boleh, ya kan? Dia ambil tuh botol tinta. Orang mah di mana-mana ditutupannya ya. Iya. Ini di botolnya. Terus kayak boleh. Oke, kupikir baik dong. Gitu kan, boleh gitu. Saat gue pas masukin, sama dia diginiin dong, digituin. Pak. Terus habis itu dikasih Maksudnya tisu. boleh diem nggak? Gitu Iya, maksudnya. suap gitu langsung masuk semuanya kan. Pak. Gitu. Dikasih tisu. Baik sih tapi. Habis itu kasih tisu. Tapi nggak ada dialog loh. Nggak ada. Udah habis itu bilang gini gitu. Terus kan gue udah kesel banget kan. Gue tanya warga berantem. sekitar. Para gue juga ya. Iya. Gue nggak kenal Pak RT gue. Iya. Itu siapa sih tadi? Rese banget tuh. Itu Pak RT. Oh ya udah. Nggak rese. Baik banget. Peduli dia.
Tapi itu kacau sih, itu hilangnya Itu kacau lama lagi. banget. Heeh. Itu sampai kena jari manis juga. Sampai waktu itu gue ada kerjaan itu kayaknya harus dibedakin deh. Serius. Iya, jadi biar nggak kelihatan. Karena nggak mau hilang, Aduh, setengah mati. Iyalah, tinta. Terus ada momen foto ini, makin lama ya. Iya. Oke, next. Sudah. Oh, udah selesai. Sudah. Yeay. Hai semuanya. Itu dia tadi keseruan bersama kita berdua. Yes. Ya, kita udah versus, kita udah bacain kata netizen, ada mitos atau fakta. Sekali lagi, gue Deva Mahendra. Aku Devina Kita Karamoy. pengen ngingetin kalian semua untuk jangan lupa nonton film Ipar Adalah Maut. Tanggal 13 Juni 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Yeay.